Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami. Pertama itu adalah agensi list dan matriks ketetanggaan. Agensi list dan matriks ketetanggaan adalah dua cara populer untuk mempresentasikan graf dalam ilmu komputer. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan metode terbaik tergantung pada kebutuhan dan karakteristik graf. Definisi agency list adalah representasi graf yang menggunakan draft tertaut untuk menyimpan node dan X. Setiap node dalam graf diwakili oleh sebuah simpul dalam daftar tertaut, dan daftar berisi semua node yang bertetanggaan dengan node tersebut. Daftar tertaut. Agency list menggunakan daftar tertaut untuk menyimpan data tentang node dan edge, sehingga struktur data ini sangat fleksibel. Representasi graf adalah salah satu cara untuk mempresentasikan graf secara efektif yang mudah dipahami dan diimplementasi. Agency list adalah struktur data sangat berguna dalam berbagai algoritma graf seperti pencarian terpendek dan pencocokan graf. Keuntungan agency list memiliki beberapa keuntungan. Efisiensi ruang. Agency list lebih efisien dalam penggunaan ruang, terutama untuk graf yang jarang karena hanya menyimpan X yang ada. Kecepatan pencarian tetangga. Pencarian tetangga node dalam agency list lebih cepat karena hanya memerlukan meneluri daftar yang terhubung dalam node tersebut. Fleksibilitas. Agency list mudah dimodifikasi untuk menambahkan atau menghapus edge baru tanpa harus mengubah seluruh struktur data. Implementasi agency list. Yang pertama, struktur data. Yang kedua, inisialisasi. Yang ketiga, penambahan X. Yang keempat, menghapus X. Definisi matriks ketetanggaan adalah representasi graf yang menggunakan matriks untuk menyimpan informasi tentang edge dalam graf. Matriks ini berukuran n kali n, di mana n adalah jumlah node dalam graf. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zikri Al-Hadi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Keuntungan matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan memiliki beberapa keuntungan, terutama untuk graf yang padat, yaitu graf dengan jumlah edge yang relatif banyak dibandingkan dengan jumlah node. Keuntungan dari matriks ketetanggaan. Pertama, kemudahan implementasi. Matriks ketetanggaan mudah diimplementasikan dan dipahami, terutama untuk graf yang padat. Yang kedua, efisiensi pencarian. Mencari keberadaan edge antara dua node sangat cepat hanya dengan melihat elemen matriks yang sesuai. Yang ketiga, struktur data sederhana. Matriks ketetanggaan adalah struktur data yang sederhana dan mudah dipahami, yang memungkinkan implementasi algoritma yang mudah. Implementasi matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan dapat diimplementasikan dengan berbagai bahasa pemrograman dan teknik yang berbeda dengan menggunakan struktur data matriks. 1. Inisial matriks. Langkah pertama adalah
menginisialisasi matriks dengan ukuran n dikali n, di mana n adalah jumlah node dalam graf. Yang kedua, penambahan edge. Saat edge baru ditambahkan, update matriks dapat mengubah nilai elemen sesuai menjadi satu. Yang ketiga, penghapusan edge. Saat edge dihapus, update matriks dengan mengubah nilai elemen yang sesuai menjadi 0. Perbandingan agency list dan matriks ketetanggaan. Pilihan antara agency list dan matriks ketetanggaan tergantung pada karakteristik graf dan kebutuhan aplikasi. Agency list cocok untuk graf yang jarang, efisiensi dalam penggunaan ruang, cepat dalam mencari tetangga, dan fleksibel untuk modifikasi. Matriks ketetanggaan cocok untuk graf yang padat, mudah diimplementasikan, cepat dalam mencari kebutuhan edge, dan mudah dipahami. Contoh aplikasi agency list dan matriks ketetanggaan. Agency list dan matriks ketetanggaan memiliki banyak aplikasi dalam ilmu komputer, terutama dalam bidang algoritma graf, pemrosesan data, dan visualisasi. Sistem navigasi. Agency list dapat digunakan untuk mempresentasikan peta kota dan jalan, yang memungkinkan sistem navigasi untuk menemukan rute terpendek. Jaringan sosial. Matriks ketetanggaan dapat digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara pengguna dalam jaringan sosial untuk analisis dan rekomendasi. Kesimpulan dan penutup. Agency list dan matriks ketetanggaan adalah dua teknik penting untuk mempresentasikan graf. Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan aplikasi, karakter graf, dan kepadatan sumber daya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Selanjutnya kami akan melanjutkan materi pembahasan selanjutnya. Hapus. Nah, kami akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu depth first traversal. Baiklah, materi selanjutnya itu depth first traversal. Definisi depth first traversal atau DFS. DFS adalah salah satu metode traversal atau penjelajahan pada struktur data graf atau pohon. Traversal berarti mengunjungi setiap simpul atau node dalam struktur data tersebut. DFS melibatkan penjajahan pada setiap cabang dari simpul saat ini hingga sedalam mungkin, sebelum kembali dan melanjutkan ke cabang lainnya. Ada dua cara utama untuk mengimplementasikan DFS. Yang pertama menggunakan rekursi dan yang kedua menggunakan tumpukan stack. Prinsip kerja DFS. 1. Mulai dari simpul awal atau source node. 2. Tandai simpul tersebut sebagai dikunjungi. 3. Rekursif atau interaktif, kunjungi semua simpul yang berdekatan dengan simpul saat ini yang belum dikunjungi. 4. Kembali dan lanjutkan ke simpul berikutnya yang belum dikunjungi hingga semua simpul telah dikunjungi. Implementasi DFS menggunakan rekursi. 1. Inisiasi. Mulai dari simpul awal dan buat struktur untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Misalnya set. 2. Kunjungi simpul. Tandai simpul saat ini sebagai dikunjungi. 3. Rekursi pada tetangga. Lakukan rekursi pada setiap tetangga dari simpul saat ini. Yang kedua, implementasi DFS menggunakan stack. 1. Inisialisasi. Mulai dari simpul awal, buat stack untuk menyimpan simpul yang akan dikunjungi dan set untuk simpul yang telah dikunjungi. 2. Loop selama stack tidak kosong. Ambil simpul dari puncak stack, tandai sebagai dikunjungi, dan masukkan semua tetangganya yang belum dikunjungi ke dalam stack. 3. Kunjungi simpul. Kunjungi simpul saat ini, tandai sebagai dikunjungi, dan lanjutkan dengan tetangganya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rian Eka. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Keuntungan DVS. Penggunaan memori. DVS menggunakan Selanjutnya, keuntungan DVS.
Penggunaan memori. DVS menggunakan lebih sedikit memori dibandingkan BVS karena tidak memerlukan penyimpanan semua simpul pada level yang sama. Pathfinding. DVS bisa menemukan jalan dalam graf dari simpul awal ke simpul tujuan. Kekurangan DVS. Loops. DVS dapat terjebak dalam loop pada graf yang memiliki siklus jika tidak dikelola dengan baik. Non-optimal paths. DVS tidak selalu menemukan jalur terpendek pada graf yang berbobot. Aplikasi depth first traversal. Analisis jaringan. Depth first traversal digunakan untuk memetakan dan menganalisis struktur jaringan komputer. Penyelesaian mesh algoritma ini dapat digunakan untuk menemukan jalan keluar dari suatu mesh. Pengindeksan web crawler menggunakan depth first traversal untuk menjelajahi dan mengindeks halaman web. Kesimpulannya, depth first traversal adalah algoritma penting untuk menjelajahi dan mengunjungi simpul dalam suatu graf atau pohon. Algoritma ini memprioritaskan penelusuran ke dalam cabang. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.